Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi selaku pembimbing kelas AK 203 untuk matkul Ekonomi Makro untuk ujian akhir semester ini, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Inflasi dan Pengangguran, Konsep dan Dampaknya. Jadi dua materi yang saya pilih adalah materi 11 inflasi dan materi 12 yaitu pengangguran. Oh ya, izin perkenalkan juga nama saya Muhammad Bagus Werman dengan nomor induk mahasiswa 24030102041. Baik, kita sekarang akan memahami inflasi dan pengangguran itu sendiri. Apa sih sebenarnya inflasi itu sendiri? Jadi jika kita itu mengambil singkatnya, yaitu kenaikan harga-harga umum yang terus-menerus dalam suatu perekonomian. Sementara jika pengangguran itu penduduk usia kerja yang 15 tahun ke atas itu tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Menurut teoretik ekonomi, inflasi dan pengangguran ini memiliki hubungan terbalik dalam jangka pendek ya Bu ya. Um, nah, iya. Hubungan inflasi dan pengangguran. Jadi saya dari dua materi, materi 11 dan materi 12, saya mencoba untuk mengkaitkan materi itu satu sama lain. Dan saya menemukan tiga hubungan, yaitu dari kurva Philip, yaitu menggambarkan hubungan terbalik antara laju inflasi dan tingkat pengangguran dalam jangka pendek. Jangka pendek, jika pengangguran rendah, inflasi itu cenderung tinggi dan sebaliknya. Kalau jangka panjangnya, hubungan ini tidak berlaku. Kurva Philip menjadi vertikal pada tingkat pengangguran alami. Apa itu kurva Philip? Saya akan melakukan analis mendalam. Kurva Philip menggambarkan hubungan antara inflasi dan pengangguran, sebuah konsep kunci dalam ekonomi makro. Hubungan terbalik jangka pendek menunjukkan bahwa pada tingkat pengangguran yang lebih rendah, laju inflasi cenderung lebih tinggi dan sebaliknya. Ini disebabkan oleh peningkatan permintaan tenaga kerja yang mendorong kenaikan upah dan harga. Tingkat pengangguran alami, Nairu. Dalam jangka panjang, hubungan terbalik ini menghilang. Kurva Philip menjadi vertikal pada tingkat pengangguran alami inflasi yang tidak cepat Nairu, di mana inflasi itu tidak berubah sama sekali. Bagaimana dengan pergeseran kurva? Faktor-faktor seperti ekspektasi inflasi, guncangan pasokan, contoh harga minyak, atau perubahan produktivitas dapat menyebabkan kurva Philip bergeser, memengaruhi kombinasi inflasi dan pengangguran itu sendiri. Nah, inflasi, penyebab, jenis, dan dampak. Penyebabnya untuk inflasi yaitu tekanan biaya, cost push, atau tekanan permintaan, demand pull, serta ekspektasi inflasi yang tinggi. Jenis, berdasarkan tingkat keparahan ada ringan dan berat, dari segi laju yaitu merayap dan hiperinflasi, dan asalnya yaitu domestik dan impor. Lalu bagaimana dengan dampak inflasi itu sendiri? Menurunkan daya beli,
menciptakan ketidakpastian, mengurangi pendapatan real, dan merusak stabilitas keuangan. Nah, bagaimana dengan penanggulangan inflasi itu sendiri? Yaitu dengan kebijakan moneter. Bank sentral menarik uang beredar dan menaikkan suku bunga atau menjual surat berharga. Lalu juga bisa ditekan dengan kebijakan fiskal, yaitu pemerintah menaikkan tarif pajak atau menekan pengeluaran untuk mengurangi permintaan. Ya, yang lain-lainnya bisa juga dengan meningkatkan produksi, mempermudah impor, menstabilkan upah, dan mengawasi distribusi. Nah, sekarang pengangguran, penyebab, jenis, dan dampak. Penyebab, pertumbuhan ekonomi lambat, adanya transformasi ekonomi, ketidaksesuaian keterampilan, dan kebijakan ekonomi yang tidak mendukung. Jenisnya, ada friksional, ada struktural, musiman, dan konjungtur, teknis atau terselubung, dan setengah menganggur. Dampak, menurunkan pendapatan nasional, beban sosial, beban sosialnya bertambah, berkurangnya penerimaan pajak, kemiskinan, dan stres psikologis bagi orang yang menganggur itu sendiri. Bagaimana dengan penanggulangan penganggurannya? Yaitu bisa diadakan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan serta pelatihan kerja untuk menyesuaikan keterampilan, alias meningkatkan SDM, sumber daya manusia itu sendiri. Dibuatnya program penyerapan tenaga kerja yang padat karya, yaitu dengan memperbanyak proyek pembangunan, serta promosi UMKM untuk memperluas lapangan pekerjaan. Kebijakan lain yang bisa diambil bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, memfasilitasi job fair, atau bahkan magang. Nah, sesuai dengan instruksi sebelumnya, yaitu untuk membuat pertanyaan dan jawaban sendiri, ini adalah bagian studi kasus inflasi dan pengangguran. Masing-masing saya akan membuat 3 pertanyaan per materi dan 3 jawaban per materi. Pertanyaan yang pertama yaitu soal inflasi. Yang pertama adalah kenaikan upah minimum regional (UMR) setiap tahun menjadi salah satu faktor meningkatnya harga jual barang dan jasa. Karena jawabannya adalah produsen akan menaikkan harga jual karena kenaikan biaya produksi untuk mendapatkan keuntungan yang sama. Sekarang pengangguran. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan musim kerja, misal petani menunggu panen, itu disebut apa sih? Jawabannya adalah pengangguran musiman. Pertanyaan 2 dari inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa yang dikenal sebagai inflasi terjadi apabila kenaikan harga satu atau beberapa barang jasa yang disertai dengan penurunan daya beli uang. Sekarang pertanyaan kedua untuk pengangguran. Di antara jenis-jenis pengangguran yang paling sulit diatasi itu apa? Pengangguran jenis apa sih? Menurut saya dan setelah saya membaca beberapa literasi ekonomi, yang paling sulit itu pengangguran struktural karena perubahan ekonomi jangka panjang. Pertanyaan ketiga dari inflasi. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga tingkat inflasi itu karena apa sih? Yaitu karena menarik bagi investor dan menambah kesempatan kerja, menjaga inflasi rendah, menjaga kepercayaan terhadap mata uang kita. Yang pertanyaan ketiga dari pengangguran, salah satu cara mengurangi pengangguran struktural adalah
yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan kerja, sehingga tenaga kerja memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar. Sekali lagi, SDM tinggi itu sangatlah penting dalam dunia usaha. Karena sekarang dengan dalam era globalisasi, menurut saya memang skill SDM pekerja di Indonesia itu harus ditingkatkan. Dan kita juga sebagai orang Indonesia menyadari hal itu. Harus memiliki keinginan untuk terus meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Sekaligus memperbanyak juga kemampuan yang kita miliki. Baik, izin Ibu, itu adalah hasil dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika presentasi saya ini masih banyak kekurangan sekaligus belum terlalu interaktif ataupun menarik. Saya mencoba untuk memperbagus dari desain PPT-nya. Semoga PPT saya ini bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.